Pastikan tiap sudut saling menyiku dengan menggunakan alat teodolit. Lalu hubungkan patok tersebut dengan papan 2/20 atau dengan menggunakan kayu reng. Gunakan alat-alat pengukur untuk memastikan boplang saling menyiku. Pastikan tiap sudut bangunan membentuk sudut tepat 90 derajat. Setelah boplang terpasang, buatlah pola pembagian ruangan untuk menentukan area galian fondasi. 2. Penggalian fondasi. Fondasi yang digunakan pada struktur rumah tinggal ini adalah fondasi dari pasangan batu kali. Lakukan penggalian sesuai dengan pembagian ruangan. Galilah fondasi sampai ke lapisan tanah yang cukup kuat. Ukuran dimensi penampang bawah fondasi 70 x 70 cm dan dimensi penampang atas 20 x 20 cm serta tinggi fondasi 60 cm. Pasanglah lantai kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm. Lalu tebarkanlah lapisan pasir setebal 10 cm yang dipadatkan dengan alat stamper. Masukkan dan susunlah batu kali ke dalam galian fondasi. Untuk perekatan batu kali, digunakan campuran adukan 1 semen banding 4 pasir dengan rincian sebagai berikut. Rekatkan dengan menggunakan campuran adukan tersebut hingga mencapai ketinggian 60 cm. Setiap jarak 1 meter, tanamkanlah angkur diameter 12 mm ke dalam fondasi sedalam kurang lebih 48 cm. Berikut ini gambar fondasi yang telah tertanam angkur. Dari beberapa bangunan yang rubuh akibat gempa, banyak pengerjaan fondasi bangunannya tidak sesuai dengan pedoman standar ini. 3. Pembuatan slope dan rangka kolom. Pada saat pembuatan besi slope, digunakan besi tulangan dengan diameter 12 mm dan sengkang menggunakan besi diameter 8 mm. Jarak antara sengkangnya adalah 20 cm. Begitu juga dengan perangkaian besi kolom. Digunakan besi untuk tulangan berdiameter 12 mm dan sengkang dengan diameter 8 mm. Sementara jarak antara sengkangnya adalah 15 cm. Untuk penekukan besi sengkang, pastikan penekukan hingga mencapai sudut 45 derajat, agar pada saat terkena beban gempa, sengkang tidak terlepas dari tulangan utama. Kerusakan bangunan pada rangka kolom banyak terjadi karena dimensi tulangan yang tidak sesuai dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Setelah perangkaian besi slope dan kolom selesai, lakukan penyetelan besi slope dan kolom di atas fondasi. Untuk besi kolom harus dipasang per jarak maksimal 3 meter. Banyak dijumpai di lapangan pemasangan besi kolom melebihi jarak maksimal, sehingga dinding mudah rubuh. Pada pemasangan, aturlah posisi rangkaian besi slope agar angkur fondasi masuk dengan tepat dan mudah. Sementara pada sudut pertemuan antara slope dan kolom, pasangkan angkur berdiameter 12 mm. Lalu ikatkan angkur-angkur tersebut dengan menggunakan kawat bendrat. Untuk pengecoran slope, mutu beton yang diisyaratkan adalah mutu beton K125 atau dengan campuran nominal 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil dengan menggunakan perbandingan berat. Rasio air semen yang pas adalah 0,05 sampai dengan 0,58.
Sementara di lapangan, para tukang biasanya melakukan campuran adukan menggunakan perbandingan volume atau tanpa menggunakan perbandingan sama sekali. Percampuran adukan dengan menggunakan perbandingan berat dapat dilakukan dengan alat timbangan sederhana sebagai berikut. Berat panceng adalah 66 kg. Berat panceng ditambah pengki 67 kg. Berat panceng ditambah pengki dan ditambah pasir menjadi 80 kg. Maka berat pasir per pengki adalah 13 kg. Sementara untuk split, berat panceng ditambah pengki ditambah split adalah 85 kg. Jadi berat split per pengki adalah 18 kg. Berikut ini rincian untuk mendapatkan spesi campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Sebelum melakukan pencampuran adukan, terlebih dahulu bersihkan material kerikil dari kotoran tanah yang menempel. Molen yang akan digunakan juga perlu dibersihkan dari sisa material yang telah diaduk sebelumnya. Setelah semua bersih, masukkan pasir dan kerikil secara bersamaan ke dalam molen. Tambahkan air sedikit demi sedikit dan biarkan proses pengadukan berlangsung selama 30 detik. Kemudian, masukkan semen dan tambahkan air. Lalu biarkan proses pengadukan berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Setelah proses pengadukan dilakukan, maka kita telah menghasilkan beton yang disebut dengan beton segar. Tuangkan adukan beton segar tersebut ke dalam rangkaian besi slug yang telah dibegisting. Kemudian, ratakan bagian permukaannya. Lakukan penusukan supaya adukan beton padat merata di dalam begisting. Pembuatan campuran adukan dengan menggunakan material dan cara pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar ini mengakibatkan beton yang dihasilkan cepat keropos. Jendela.
Untuk pembuatan kusen, digunakan mutu kayu kelas 2, dan kayu yang digunakan harus tua dan kering. Tanamkan angkur dari paku 12 pada kusen, dan ditanam setiap jarak 60 cm. Pada ujung bawah kusen pintu, harus diberi sepatu dari paku 12 atau besi diameter 8 mm. Pada saat pemasangan kusen, siapkan kayu kaso atau reng untuk menunjang kusen agar berdiri tegak. Gunakan alat lot dan waterpass untuk memastikan kelurusan antara pasangan kusen dan pasangan dinding bata. Pastikan angkur kusen telah masuk ke dalam besi kolom dan pasangan bata. Pada bagian atas kusen pintu dan jendela, dipasang bata dengan formasi miring. 6. Pemasangan besi ring balok. Setelah pelunasan pasangan bata, lakukan pemasangan besi ring balok di atas pasangan bata. Untuk besi ring balok, digunakan besi tulangan berdiameter 12 mm dan besi sengkang dengan diameter 8 mm. Letakkan besi ring balok tepat di atas pasangan bata. Kemudian, lakukan penyetelan. Atur posisi rangkaian besi ring balok dan kolom agar semuanya masuk dan saling berkaitan. Pada ujung penyaluran besi kolom, lakukan penekukan besi tulangan kolom ke arah besi ring balok. Lalu ikatkan menggunakan kawat benrat. Pasang papan begisting untuk melakukan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, lakukanlah penyiraman pada besi ring balok yang telah dibegisting. Campuran adukan yang digunakan untuk pengecoran ring balok sama dengan campuran adukan kolom dan slope, yaitu campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Lakukan pengecoran setahap demi setahap dan pastikan adukan campuran benar-benar padat merekat. 7. Pemasangan bata sopi-sopi dan balok kuda-kuda. Buatlah pola membentuk gunungan sesuai ukuran dengan menggunakan benang. Lalu siapkan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Pada pemasangan bata sopi-sopi, juga dipasangkan angkur yang mengikat pada rangka kolom. Lakukan pemasangan bata dan pengecoran kolom hingga membentuk pola gunungan. Setelah bata sopi-sopi telah terpasang, siapkan balok kuda-kuda. Balok kuda-kuda pada bangunan ini menggunakan besi dengan tulangan diameter 12 mm dan sengkang berdiameter 8 mm. Pasangkan balok kuda-kuda tepat di atas pasangan bata sopi-sopi. Kemudian pasangkan begisting dan lakukan pengecoran. Delapan. Pemasangan gording dan atap genteng. Untuk pemasangan gording, kayu-kayu yang akan digunakan terlebih dahulu direndam dengan menggunakan bahan pengawet. Lalu buatlah pola sambungan pada balok gording 8/12 untuk mempermudah pemasangan. Lakukan perataan pada semua kayu yang akan digunakan. Pasanglah balok-balok gording 8/12 tepat di atas kuda-kuda. Lalu pasangkan kayu usuk 5/7 secara vertikal tepat di atas kayu gording. Antara pasangan kayu usuk, diberi kayu reng 3/2 untuk penempatan genteng. Siapkan genteng-genteng yang akan dipasang beserta hubungannya. Lalu pasangkan genteng secara bertahap. 9. Plester dinding dan pengacian. Untuk pengerjaan plester dinding, pasir yang akan digunakan untuk campuran adukan harus disaring terlebih dahulu. Lalu buatlah pola dengan menggunakan benang untuk mengukur ketebalan pemlesteran.
Lakukan penyiraman pada dinding bata supaya campuran adukan merekat pada saat pemlesteran. Buatlah campuran adukan 1 semen banding 3 pasir dengan rincian sebagai berikut. Lakukan pemlesteran setahap demi setahap. Setelah plesteran dinding selesai, buatlah acian dengan menggunakan air dan semen. Bersihkan alat-alat yang akan digunakan untuk pengacian. Lalu siapkan ember dan masukkan air kurang lebih sepertiga dari ketinggian ember. Masukkan semen sedikit demi sedikit hingga mencapai ketinggian air. Lakukan penyiraman pada dinding plesteran sebelum melakukan pengacian. Lakukan pengacian setahap demi setahap dan haluskan permukaan acian dengan menggunakan kertas semen. Kami juga berharap sosialisasi ini juga sampai ke tingkat pemerintah kabupaten maupun Pemkot pemerintah kota. Sehingga dari peraturan daerah itu bisa menyeragamkan seluruh rumah yang dibangun di wilayahnya menjadikan suatu yang standar. Nah, untuk hal ini kami secara pribadi maupun developer juga menginginkan bagaimana seandainya dari pihak Menpora sendiri juga banyak mensosialisasikan peraturan ini khususnya ke developer maupun ke mereka yang membangun rumah secara sendiri-sendiri. Karena mengingat dampak dari struktur ini sangat bermanfaat sekali. Seperti kemarin kita lihat gempa di Jogja maupun Bengkulu yang banyak makan korban, terutama rakyat-rakyat kecil. Norma pedoman teknis ini diharapkan nantinya akan dilakukan oleh para pekerja yang mempunyai kompetensi dan kode etik untuk selalu membuat rumah yang memenuhi persyaratan teknis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling